welcome back to my YouTube channel. It's me, Gaber. Aku mau minta maaf karena aku udah jarang aktif YouTube karena ada satu dan lain hal. Mungkin aku akan ceritakan di berbeda video. But in this video, I'm gonna be talking about my experience in Korea, my experience training in Korea, my experience training in Korea. Yeah, that's good. Karena udah banyak yang sering nanya aku tentang training aku, tapi kayak aku tuh agak susah-susah gitu kalau mau ngejawab karena aku nggak bisa sharing terlalu banyak. Tapi di sini I feel a lot safer karena kan ini kayak platform aku, jadi aku bisa kalau misalkan aku keceplosan apa, aku bisa cut sendiri gitu. So I feel a lot safer talking about it directly to you guys from my channel. Tapi aku bakal ngejawabin pertanyaan-pertanyaan yang frequently asked by you guys to me gitu. Tapi disclaimer dulu ya guys, aku nggak pernah sama sekali nyebut nama agensi manapun. Hashtag gue takut. Tapi kalian kalau mau berasumsi terserah kalian. Tapi aku nggak pernah nyebutin nama agensi apapun ya guys. Takut. Pertanyaan yang sering ditanyain, gimana cara aku bisa training di Korea? Jadi aku tuh tidak ngantri audisi gitu guys. Sebenarnya dari dulu tuh aku sering denger kalau misalkan banyak ada agensi-agensi yang mengadakan audisi di Indonesia. Dulu tuh aku nggak sebegitu ngikutin banget K-pop kan. Jadi aku kayak ya, aku kalau untuk ngantri nanti dulu karena aku juga masih muda, masih belajar, masih sekolah. Jadi kayak kalau untuk ngantri nanti dulu. Cuman kalau misalkan ada kesempatan lain, misalkan apa itu ya oke lah. Jadi aku mungkin karena aku ngomong kayak gitu dan Tuhan mendengar. Jadi waktu itu aku lagi lomba dance. Terus tiba-tiba ada orang Korea dari agensi ini. Dia awalnya bilang kayak casting, bukan casting sih, private audition ya istilahnya. Dia ngajak aku buat kayak ikut private audition gitu. Terus I joined the private audition. Itu tuh enak banget, bener-bener gak ngantri sama sekali, sepi dan kayak langsung masuk. Terus set disuruh nyanyi, nari, terus disuruh pokoknya aku ada beberapa nyiapin lagu, tapi mereka kayak kasih aku coba nyanyi ini, kalau nggak hafal liriknya nggak apa-apa, nanan aja karena mereka mau denger doang suaranya. Nari pakai yang aku tahu koreonya. Aku lupa ingat, tapi kayaknya disuruh yang kayak gitu, yang sampai range vokalnya kayak dia mau tahu, tapi aku lupa ingat karena ini udah lumayan lama banget guys. Singkat cerita, abis setelah audition itu, aku tuh ngerasa oke, feeling gue enak nih gitu, feeling aku bagus. Kalian tau gak sih kalau misalkan abis melakukan sesuatu terus kayak feeling kalian bagus, itu tuh yang kayak oke, I think I did well, I think I did my best gitu loh. Kayak aku satisfied gitu loh setelah auditionnya. Tapi my mom itu kayak masih sas gitu, karena kan anyone bisa kayak ngaku-ngaku buat jadi caster. Walaupun aku satisfied, tapi aku nothing to lose karena ya mungkin aja nggak bakal dikontak-kontak lagi, atau enggak mungkin aja aku kena tipu dan lain sebagainya. Tapi walaupun aku hati-hati gitu, cuman aku ada a part of me yang kayak berharap gitu kalau ini tuh beneran gitu, karena aku bener-bener mau coba experience-nya. And then 2 bulan setelah itu tuh aku dapat announcement kalau I made it gitu. Mereka mau bawa aku ke Korea. Nah aku nggak tahu kan gimana sistemnya awalnya, karena kan aku jujur juga nggak terlalu ngikutin K-pop dulu. Cuman emang aku tuh berada di K-pop girl group dance cover. Iya, ngerti gak sih? Jadi aku tuh dulu ada di kru yang suka cover-cover K-pop dance gitu. Makanya aku tahu beberapa, cuman aku nggak yang terlalu ngikutin. Habis aku dapat announcementnya mau dikirim ke situ, ditanya kapan bisa. Terus aku ya libur sekolah aku dong. Waktu aku nyampe sana, itu tuh kayak ternyata itu tuh kayak semacam audition camp gitu. So mereka tuh beliin tiket 2 minggu stay di sana. Mau dilihat itu tuh audition camp. Jadi banyak orang-orang dari luar Korea ya yang diterbangin ke Korea buat di audition camp. Itu kayak tahap 2-nya audisi ya, kayaknya gitu ya yang aku pahamin. Beda-beda orang tuh beda-beda pengalaman, karena ada beberapa teman aku yang pengalamannya tuh nggak sama kayak aku. Jadi aku ngerasa kayak mungkin beda-beda orang, beda tergantung dilihatnya kayak gimana. Mungkin beda ya, aku juga nggak ngerti. Waktu di audition camp itu 2 minggu itu tuh nyanyi sama nari.
Tapi jujur guys, di audition camp itu bener-bener aku nggak berat sama sekali. Rasanya tuh nggak berat sama sekali, karena aku nggak tahu ya, mungkin aku emang udah suka nyanyi sama nari dari kecil. Waktu di situ tuh nyanyi sama narinya tuh di train, cuman emang belum yang keras gitu loh guys, karena mungkin masih audition camp kali ya. Terus akhirnya setelah 2 minggu lolos. Dan by the way, di audition camp itu makanan masih bebas, jadi kayak belum pikirin diet gitu. Nah makanya aku ngerasa kayak bohong, ini orang-orang yang bohong nih, dibilang training berat segala macam tuh bohong gitu. Waktu aku audition camp, aku ngerasa kayak enggak, aku enjoy, aku mau training gitu-gitu. Akhirnya aku balik ke Indonesia, dan gara-gara audition camp itu aku berharap kayak aku mau banget lolos, aku mau banget training. Terus aku tuh diumumin, aku lupa jarak waktunya, cuman gak terlalu lama. Mereka tuh kayak telepon balik waktu aku di Indo tuh gak terlalu lama. Mereka mau aku ke situ lagi. Dan dari batch audition camp aku yang itu, cuman aku yang lolos ke nextnya. Jadi aku ngerasa kayak aku sedih, karena kayak yang lain kan kita juga deket gitu 2 minggu. Cuman kayak at the same time I'm also grateful, kayak makasih atas kesempatan ini. Kayak berarti ini tuh nggak sembarangan orang yang dipilih, dan I'm grateful aku bisa menjadi salah satu orang yang dipilih untuk terbang lagi dan training di sana. Terus abis itu akhirnya aku terbang lagi, jadwalnya udah disesuaikan sama mereka. Nah yang training kedua ini tuh bener-bener beda banget. Aku bener-bener kayak setiap malam tuh telepon mama aku kayak, "Mah gimana ya, kayak aku tahu nggak semua orang tuh dapat kesempatan ini, cuman aku ngerasa untuk pengorbanan sebesar itu dan ketidakpastian yang sebesar itu juga, aku mikir kayak gambling banget gitu loh." Kita itu latihan nyanyi, nari, terus dilatih juga bahasa Korea, bahasa Inggris. I still have the books gitu where I learned all the alphabet terus habis itu kayak belajar sentence gitu yang sekarang aku udah lupa, cuman kayak I still have the books. Maybe I'll show you guys di video yang berbeda. The dietnya bener ternyata yang orang-orang bilang kayak harus turun terus. Jadi dietnya itu lumayan strict memang. Jadi kita tuh nimbang berat badan tuh lumayan rutin gitu guys. Ini aku nggak tahu ya, mungkin setiap orang beda-beda. Cuman my experience itu aku ditimbang setiap pagi sama malam, setiap hari. Dan itu tuh harus turun gitu berat badannya. I don't know sih, itu mungkin sistemnya beda-beda ya, cuman itu yang sistem aku dapetin. Kata teman aku yang udah lama training di situ, dia itu baru pertama kali ketemu orang Indonesia. Terus aku sedih banget deh waktu perpisahan sama dia. Aku di sana tuh udah mantepin kayaknya aku nggak mau balik lagi karena aku mau happy gitu loh. Maksudnya it's too uncertain buat pengorbanan sebesar itu, dan aku benar-benar kayak strugglingnya karena kayak aku harus meninggalkan semua yang aku punya di Indonesia kan pada saat itu. Jadi dia tahu kayaknya aku nggak bakal balik lagi, dan aku juga tahu kita bakal gak ketemu lagi gitu kan. Terus waktu aku perpisahan, aku mau pulang gitu, udah mau ke airport, dia kayak ngomong kayak gini, "Gaby, you're a very good person," tapi pakai bahasa negaranya. Terus aku yang kayak, aku tuh sayang banget sama teman-teman yang training bareng aku pada saat itu, karena saling support guys, walaupun bahasa kita beda-beda dan nggak semua tuh fluent di bahasa Inggris. Kayak kita tuh bisa ngerasain each other by just kayak kita diem ngeliat satu sama lain. Kita tuh bisa saling nge-comfort each other gitu, saling empati, mungkin karena kita itu berada di situasi yang sama dan punya goal yang sama pada saat itu, punya mimpi yang sama gitu loh. Jadi kita benar-benar saling mengerti satu sama lain gitu. Evaluasi aku pada saat itu tuh ada 4. Jadi kayak solo nyanyi, solo nari, terus grup nari, grup nyanyi gitu. Maksudnya ya mereka mau lihat kita as a team mungkin, atau nggak mau ngeliat kita gimana cara bekerja as a team. Aku takut kalau aku sebut nama artis, aku ketawa dong artis yang mana. Tapi aku udah ketemu artis-artisnya, cuman artis cowok ada yang senior sama ada yang baru debut pada saat itu. Terus iya, apa lagi ya, aku bingung. Evaluasi itu hampir setiap hari. Jadi kayak misalkan nih aku ngobrol kayak gini nih sama kamera, direkam setiap hari, nyanyi, bukan ngobrol sih, maksudnya di situ yang kayak ya jangan lalala, terus kayak perkenalan diri dan lain-lain, terus nyanyi,
terus nari, direkam setiap hari evaluasinya gitu. Terus nanti di akhir-akhir tuh kayak ada evaluasi akhir. Jadi kayak sebenarnya oke juga sih. Jadi kayak kita kan setiap hari used to kayak nyanyi di depan kamera dan lain-lain, dan dikasih saran. Aku inget banget saran aku dulu kalau aku nari tuh kayak power banget, kayak ubur-ubur gitu kayak harusnya dikontrol gitu. Kalau aku nyanyi dulu kan aku di saatnya tuh bawain lagu The Greatest Love of All by Whitney Houston. Terus aku kan dulu kan kalau nyanyi tuh ya The Greatest Love of All. Nah, katanya jangan merem-merem. Kayaknya dulu aku terlalu lebay aja sih. Aku pembawaannya kayak terlalu lebay gitu. Nah, mereka maunya karena mungkin masih training juga, jadi kayak ya fokus ke vokalnya. Nanti ekspresi-ekspresinya tuh nanti. Gue malu banget. Tapi ya apa, training di Korea itu benar-benar truly an experience for me sih guys. Yang kayak aku bersyukur banget aku bisa menjadi salah satu orang yang terpilih. Jarang banget didapetin, dan aku bersyukur aku bisa jadi orang yang mendapatkan kesempatan itu. Dan experience di sana aku ketemu sama temen aku dari Thailand, aku ketemu sama temen aku dari Korea yang sampai sekarang pun kita tuh masih keep in touch. Waktu aku sempat ngedown, kayak ada masalah, kita add second account ya guys. Jadi kayak mereka tuh tahu kalau misalkan aku kenapa-napa and stuff. Mereka selalu kayak nanya gimana, I'm here gitu-gitu, kalau mau ngomong apa segala macam. Mereka tuh selalu nanya kabar dan lain-lain. Jadi I'm glad aku bisa ketemu orang yang baik banget, orang-orang yang baik banget yang sampai sekarang aku masih keep in touch. Dan I'm really grateful for the experience. Di sana berat banget, cuman aku bener-bener jadi tahu cara sistemnya trainingnya mereka gimana, disiplinnya gila banget. Dan aku salut banget sama orang-orang yang berhasil maupun yang masih jadi trainee. Aku salut banget mereka bertahan everyday. Itu kayak wow, lo hebat banget, lo kuat banget gitu, kayak lo dedikasinya benar-benar tinggi banget. Dan aku admire itu. Dan aku dari training experience aku di Korea tuh aku mengaplikasikan beberapa hal di aku. Kayak misalkan aku punya goals, oke, aku bakal kerja goals aku dan disiplin sesuai goals aku. Apa yang aku pelajarin sampai sekarang, aku berterima kasih banget sama vocal coach yang di sana, karena cara nyanyi aku sebelum di-train sama dia tuh benar-benar capek dan salah. Tapi begitu di-train di sana tuh benar-benar yang kayak aku tuh tadinya tuh selalu nggak pede kalau ngambil nada tinggi. Cuman di-train di sana tuh benar-benar dikasih tahu caranya gimana. Jadi aku benar-benar mengaplikasikannya sampai sekarang. Terus banyak banget notes nyanyi atau nari yang aku keep, yang aku catat dan aku masih aplikasinya sekarang. So I'm really grateful for the experience gitu loh guys. Apakah aku pernah menyesal nggak lanjutin di situ? I actually waktu aku balik ke Indo lagi, terus habis itu kan ditelepon lagi, disuruh balik lagi. Itu tuh aku udah tahu. Itu tuh nggak lama ya guys. Jadi setiap kali abis pulang ke Indo atau setiap kali audisi mereka telepon balik, itu tuh nggak lama sama sekali. Itu cepet banget. Jadi aku tuh cuman mikir kalau nggak salah tuh nggak nyampe sebulan. Tapi I was very contemplating gitu loh. Aku kayak jangan telepon gue dulu sekarang, karena kalau lo telepon gue sekarang, gue kemungkinan bakal jawab gue nggak mau lanjut. Terus nggak lama ditelepon. Tapi aku mikir pada saat itu sih aku lebih kuat, kayak aku kayaknya nggak bisa lanjut karena uncertain, kan nggak tahu bakal didebutin atau enggak, uncertain, dan pengorbanannya tuh besar sekali gitu loh. Aku banyak hal yang harus aku korbanin di Indonesia nantinya. Which is kalau misalkan aku tuh mikirnya gini guys, kalau misalkan aku harus berkorban gimana pun, tapi aku bakal didebutin pasti, aku bakal berkorban. Kalau misalkan pengorbanannya itu nggak sebanyak itu, tapi aku masih uncertain bakal didebutin, aku juga bakal nggak apa-apa karena aku enjoy the process kan. Nah ini tuh goals aku emang ke situ, cuman it's uncertain dan prosesnya pun aku sulit sekali untuk bisa enjoy gitu loh. Jadi waktu ditelepon lagi, mereka bilang kita ngelihat Gaby improve banget di nyanyi sama narinya, mau balik lagi atau kapan bisa balik lagi gitu. Terus aku bilang kayak aku kayaknya nggak mau lanjut gitu. Dia bilang kenapa? Aku bilang kayak I don't think it's for me gitu. Dan terus habis itu dia kayak oh oke. Terus habis itu udah gak pernah dikontak-kontak lagi. Jadi kayak udah. Dan bayangin karena kayak nggak pernah dikontak-kontak lagi, kayak pacaran gak sih? Kalau misalkan kita bilang putus, terus orangnya beneran emang mau ngudahin putus, gak pernah kontak-kontak lagi, kita yang kayak ini gue membuat keputusan yang tepat nggak ya? Kita kan pasti rethink the decisions gitu kan. Dan aku tuh overthinking banget orangnya. Apa should I contact lagi? Apa should I reach them out lagi? Buat kayak oke, aku mau coba lanjut dan lain-lain. Kalau sekarang sih aku udah nggak terlalu regret karena emang umur aku udah maksudnya kayak
Kalau dulu kan wondering kayak gimana ya kalau misalkan aku emang training 1 tahun 2 tahun lagi terus aku emang didebutin gitu kan, kayak mikir kayak sayang banget kalau aku nyerah sekarang. Aku doa sih hari kayak bisa petunjuk ini harus gimana. Nah, tapi singkat cerita setelah aku berdoa itu, Tuhan kayak menunjukkan jalan lain yang kayak ada kok jalan lain, gak harus jadi K-pop idol atau gak harus jadi trainee. Cita-cita kamu mau jadi musisi, penyanyi sama penari, ada jalan lain, gak harus K-pop, which is itu sebenarnya ya, tapi K-pop itu big banget di Indonesia gitu loh. Aku mau membuat dampak, aku pengen kayak waktu aku mati tuh aku bikin history gitu loh. Tapi Tuhan bilang kayak ada jalan lain kok, jadi kayak gak apa-apa, tenang aja gitu. Intinya I'm really grateful for the experience. Aku gak semua orang bisa ngerasain experience yang aku rasain. Itu pun yang aku ceritain tuh belum semua, tapi aku ceritain yang bisa aja aku ceritain gitu sepertinya. By the way, kenalan dulu sama bonekaku, Yuri. Thank you guys so much for watching this video. Semoga ini agak menjawab kekepoan dan kepenasaran kalian. And terima kasih banget untuk orang-orang yang masih support aku sampai sekarang. I love you, I appreciate you guys. Bye bye.